jelasin Bang, namanya siapa dan Abang sebagai siapanya warisnya almarhum? Oh, nama saya Jejen nih dari Kuningan, Jawa Barat. Saya dulu kerja di Pak Ikang dari tahun 2002 sampai tahun 2010. Lebih 8 tahun dah. Sebagai ini apa namanya asisten pribadi. Ya intinya nggak kayak kerja sih di sini mah, jadi kayak keluarga. Karena kan ngantar si Kiki dari kecil, Bella dari kecil dari mulai sekolah, dari mulai SMP, saya ngantar dulu tuh. Banyak. Sekarang udah nggak aktif lagi. Kalau sekarang udah nggak aktif, cuman kan kekerabatan, kekeluargaan masih jalan, komunikasi masih jalan. Pokoknya udah nggak kayak antara karyawan sama bos, nggak, udah kayak keluarga, nggak ada jarak lah intinya. Saya saya pun nganengin ke Jakarta selalu pengen jangan nginep sini aja. Katanya kalau lewat-lewat sini mampir nginep sini, kan kita juga nggak pernah larang. Bu Ica juga sama, ngebebasin pokoknya mau makan, mau tidur, mau bebas. Jadi nggak ada jarak lah. Alhamdulillah orangnya pada baik. Aku dapat kabar info almarhum meninggal dari siapa Bang? Dari asistennya Bu Ica. Kan Fajar kebetulan ponakan saya kerja di situ, anak kakak saya tuh dapat kabar seperti itu dan saya kaget juga. Dan saya dapat kabar kemarin, kebetulan saya juga baru bisa nih pelaksana pagi ini. Semalam berangkat dari Kuningan jam 12 malam saya. Ini udah ketemu Mas Ikang sendiri Belum, insya Allah nanti malam sekalian tahlilan. malam ke Iya, iya. panggilan. Bang, boleh ceritain sedikit mungkin sosok almarhum dan Mas Ikang sendiri gimana Bang? Kalau pribadi saya menilai Pak Ikang sama Bu Ica itu baik. Masalah makanan nggak pernah ngebeda-bedain. Orang belakang makan apa, orang rumahnya makan apa, nggak ada jarak lah. Masalah rezeki, misalnya Pak Ikang dapat rezeki, Bu Ica dapat rezeki, selalu bagi-bagi. Dan saya nggak pernah minta, nggak pernah apa, jadi ngejalaninnya juga udah kayak di rumah sendiri pekerjaannya itu. Jadi udah kayak keluarga lah. Tapi Abang melihat kedekatan keluarga tersebut seperti apa? Misalnya atau Mas Ikang dengan almarhum sendiri? Oh, sangat harmonis. Saya sendiri punya keluarga nggak gitu-gitu amat. Misalnya dia Pak Ikang mau berangkat kerja, selalu cium kening apa Bu Ica. Dan saya kadang-kadang merasa gimana, saya juga belum nggak bisa tuh seperti itu. Padahal pengen bisa, cuman ngejalaninnya sulit. Tapi Pak Ikang selalu begitu, saya salut. Ke anaknya, ke Bu Ica pun sama, sama semua. Sempat kaget gak sih kalau meninggal? Oh, sangat kaget. Biasanya kalau ada sakit atau apa, saya selalu tahu, dikabarin. Kalau ini tahu-tahu meninggal, katanya meninggal di mana? Kalau kata orang rumah katanya di kamar. Pak Ikang pas masuk panggil-panggil nggak ngejawab gitu, nggak ada respon. Untuk menghilangkan kekhawatiran atau apa ke pasien ya, mau mencari ke pasien, akhirnya bawa ke rumah sakit dan ternyata udah nggak ada. Tapi sama Abang kenal almarhum mungkin ada riwayat penyakit apa yang dikeluhin? Nggak ada. Dia sehat-sehat aja. Orangnya selalu semangat, apalagi belajar. Kayaknya kalau kuliah udah selesai, pengen lagi, pengen. Saya juga kadang bingung. Ini orang, kok kuliah terus, mau ngejar apa ya? Saya kan nggak tahu ya, sama orang-orang bodoh lah, nggak tahu arahnya kemana. Cuma yang jelas, Bu Ica sendiri kalau belajar pengen diamalin lagi. Makanya dia kalau ini juga kalau misalnya ngajar di mana, nggak dikasih honor pun dia nggak masalah, dia jalanin. Karena saya ngalamin pernah ngantar begitu. Dan alhamdulillahnya banyak hal-hal yang saya nggak tahu, saya nanya ke Bu Ica, dikasih tahu. Lah banyak ilmu lah. Nggak cuma kerja ya di situ, jadi ilmu pun dapet, segala dapet. Salah satu kebaikannya apa sih Pak yang Bapak rasakan? Yang sering kebaikannya dia nggak ini soal apa masalah uang atau apapun yang masih bisa dipakai bermanfaat meskipun masih bagus, entah HP entah apa. Kalau memang dia merasa saya pengen lihat ini, bosen misalkan, pasti kasihin ke orang rumah siapa aja, peralatan rumah tangganya apa semuanya, nggak ada yang dijual-jual, yang ada dikasihin, maksudnya biar dimanfaatin gitu, biar bermanfaat. Kalau dia beli mahal-mahal jauh-jauh lagi kan, jadi kita salut lah gitu. Kang, apa sih yang belum keinginan almarhum semasa Akang bersama kerja dengan beliau? Apa sih halnya misalnya apa kepingin sekali punya momongan atau kepingin Oh lanjut iya, pendidikan atau apa gitu? oh iya, si ibu sama bapak yang saya tahu mah pengen banget tuh anak-anaknya cepet nikah. Cuman kan kadang ide sendiri juga bingung ya, namanya jodoh kan kita nggak tahu. Apalagi Pak Ikang udah kerjanya kan sekarang pulang malam. Pak Ikang juga sama suka ngomong begitu. Katanya nih kapan kapan ya gue punya cucu nih. Dan kalau saya bawa anak ke rumahnya tuh pengen punya anak laki, begitu suka bilang gitu. Pak Juzen, mungkin selain
senang menimba ilmu ya, bisa ya. Mungkin kan tadi juga sempat dibilang senang berbagi ilmu. Ya, Mungkin edukasi apa yang Kak Jejen terima selama ini dari almarhum? hikmahnya yang saya bisa dapatkan itu dari beliau, saya juga jadi senang berbagi sama orang. Jadi ngerasain dulu saya susah, nyenengin orang susah, saya sendiri disenengin sama Bu Ica, sama Pak Ikang, senangnya seperti ini. Saya tuh pengen seperti itu, karena kan biar rezeki lancar juga, nah hikmahnya itu. Banyak lah, banyak hal yang tadinya misalkan kita di rumah, yang kebiasaan ya, namanya saya kan orang kampung, kadang sabun pun satu rame-rame kan. Setelah kerja di situ, kita yang jadinya tadinya biasa ada kotoran atau apa di rumah, jadinya resik di rumah sendiri ya. Kita jadi kebawa gitu, kebawa kedisiplinan di situ. Kebersihan Iya, sama disiplin juga. Pak, kalau di rumah gitu, pada para pekerjanya seperti apa almarhum ini? Apakah ada perbedaan tentang makan atau apa kayak gitu kan? Nggak ada. Nggak pernah ngebeda-bedain soal makanan. Kamu pernah ngalamin makan bersama? Atau semuanya bareng-bareng. Terkecuali memang ada acara ya. Ada acara, mungkin nanti nih kita dipisahin dulu nih. Kan kita mau ngumpul nih rame-rame teman-temannya atau siapa. Kita makan terpisah dari tempat itu. Tapi kadang-kadang keseringannya tuh, keseringannya kalau kita ini, kamu ayo makan bareng-bareng gitu, diajak bareng langsung. Nggak ada jarak pokoknya, kayak anaknya aja kayak gitu. Nggak ada istilah antara karyawan sama bos, nggak ada. Kan kemarin pas almarhum bisa terakhir, nantinya kan sampingnya ada sajadah, Ya. sama Al-Quran ya. Kamu melihatnya sosok almarhum ini emang rajin beribadah? Iya, sering beribadah, sering puasa yang saya tahu tuh. Cuman yang jelas kemarin itu sebelum dinyatakan apa, sebelum ketahuan sama Pak Ikang ya, itu memang posisinya itu habis ngaji, kalau kata karyawannya habis ngaji kan, bilang dulu ke Pajar juga mau apa, biasa sholat dulu, ngaji dulu, kegiatan di kamar memang gitu. Terus setelah itu apa namanya, ya udah istirahat. Cuman kita kan nggak tahu dia bakal nggak ada gitu. Oh, almarhum mobilitasnya tinggi ya, Bang? Ya, Mobilitasnya tinggi. iya. Kegiatannya Iya, di luar ada kegiatan, di dalam rumah pun bikin kegiatan, apalagi sekarang musim konten, musim vlog segala kan, dia banyak lah kegiatan gitu. kapan terakhir ketemu, Bang? Saya sekitar sebulanan yang lalu kalau saya. Oh, Kalau saya pribadi. Abang sempat ke kediamannya. Atau sering, saya kan sering keliling ke sana. Udah nggak kerja, tapi Iya, dikasih alhamdulillah ke semua yang pernah kerja di situ, dikasih kebebasan bang. Yang penting masih kenal gitu. Apalagi kalau saya kan sering komunikasi, sering apa, apalagi udah hidup di situ lama, 8 tahunan lah. Terus dilanjutin mah adik saya. Jadi apalagi ada adik saya kan nggak terlalu sungkan lah kalau mau ke situ. Nah, waktu pertemuan terakhir kemarin ada tidak sama apa nggak loh? Ada kan sebelumnya almarhum sempat bicara soal kematian kayak gitu. Kalau yang saya tahu dari saudara saya kerja di situ ya, iya arahnya ke situ. Misalkan saya pengennya tuh apa namanya, kalau meninggal pengennya di tanah kusir, kubur dia gitu-gitu ada. Misalkan kalau saya lagi nggak ada, nanti gimana gimana, ada sih, ada cerita gitu. Cuman jelasnya seperti apa saya juga belum dapat informasinya. abang nggak ngerasa firasat itu waktu abang Nggak ada sama sekali, nggak ada. Taunya happy happy aja. Emang di keluarga itu mah happy happy aja kalau di rumah. Kalau yang saya tahu. Karena di keluarga itu diperlukan cinta ya. Iya benar. Melihatnya hubungan antara keluarga ini anak. Kan kalau cium kening, cium apa tuh ke istri mahal biasa ya. Ini sampai anak-anak semua sama. Dilakukan setiap hari. Iya, setiap hari, setiap mau berangkat. Itu yang bikin saya apa ya, salutnya tuh Kalau almarhum juga melakukan itu. sama, sama semua. Jadi kayak orang tua memperlakukan ke anak kecil sama seperti itu kasih sayangnya. Sampai sekarang saya juga sering nyakitin. Yang saya tahu itu. Kasihlah doanya untuk almarhum seperti apa? Ya mudah-mudahan almarhumah Bu Ica meninggalnya husnul khotimah, menjadi penghuni surganya Allah, bersama di lapangan kuburnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Ya terima kasih lah, ini apa, Bu Ica udah banyak jasa ke saya lah, ilmu segala-galanya dapat kita.